Saya hidupkan rekamannya nanti. Nah, ini sudah hidup. Kita cek yang di YouTube jika sudah hidup bisa kita mulai, Bu. Masih Baik. proses ya. Di YouTube baru persiapan untuk mengambil sinyal sedikit. Saya atur delay sedikit. Baik, Pak. Di sepertinya sudah siap, Ibu. Saya buka ya. Baik. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vina Luciana. Sebagai pemateri pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar bersama mengenai worksheet dengan GeoGebra. Selamat pagi juga Bapak Ibu peserta pelatihan yang nanti kita akan berlangsung kurang lebih selama 4 hari, tapi kita agendakan webinarnya kalau bisa cukup hari ini gitu ya Bu Vina ya. Nanti untuk 3 harinya kita untuk persiapan penugasan dan diskusi dalam grup. Baik, Pak. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bersua di ruang maya ini, menambah pengalaman, pengetahuan, dan kapabilitas kita bersama, yang pasti insya Allah akan menambah amal jariah kita, karena melalui kegiatan seperti ini nanti akan kita teruskan ke teman-teman dan kita aplikasikan dalam pembelajaran yang akan memberikan investasi akhirat kepada anak didik kita dan kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti akan disampaikan paparan materi oleh Bu Vina Luciana, langsung praktek ya. Nanti kalau ada beberapa paparan hanya sebagai pendamping, nanti kami akan sampaikan untuk materinya dalam bentuk PPT ke dalam grup yang kami jadikan satu dengan rekaman kegiatan ini dan daftar hadir. Ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti daftar hadir akan kami bagikan ke dalam grup WhatsApp maupun dalam grup Telegram, di mana saya lihat pagi tadi di WhatsApp ada 257 atau penuh, kemudian di Telegram ada sekitar 500-an ya. Jadi nanti bisa gantian untuk ngisi daftar hadirnya, semoga semuanya berjalan lancar dan pagi hari ini sampai nanti acara selesai tidak ada gangguan sinyal maupun mati lampu. Itu ya. Monggo Bu Vina, untuk waktu kami persilahkan secukupnya. Kira-kira nanti berapa menit Bu Vina? Rencananya sih sekitar kalau selesai 60 menit, 60 menit Pak. Tapi kalau misalnya Ya, sampai lebih dari siap. 60 menit, nggak Ya, apa-apa, kita tuntasin aja minimal jadi satu aja worksheet-nya. Kalau oke, memang oke. nggak sempat kita upload ke classroom-nya ya. Siap. Ya. Setidaknya kita ada pengalaman baru, nanti selebihnya kita kembangkan sendiri gitu ya Bu ya. Nanti untuk Iya, benar model sekali saya. worksheet yang serupa atau modifikasi sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan sub pokok bahasan di pelajaran kita. Iya, Gitu. Silahkan Bu Vina baik. untuk dimulai. Waktu Oke, secukupnya, terima kasih. bebas ya Bu, tidak ada patokan dari kami. Nanti Iya, mohon waktunya kurang lebih ya 10 sampai 15 menit untuk diskusi. Mungkin ada peserta yang praktek dan menemui kendala. Silahkan Bu Vina. baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Wahyu. Saya mulai ya, Bapak Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Maaf kalau misalnya saya terkesan seperti eh, guru pengajian ya karena memang dasar saya background saya ini adalah sekolah boarding. Dan saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah mau belajar bersama-sama saya walaupun saya merasa sepertinya saya yang harus banyak belajar dari Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Nah, kali ini saya rencananya ingin memberikan satu worksheet sederhana sebenarnya. Kalau worksheet yang agak kompleks itu ada juga, itu bentuknya kuadratik, fungsi kuadrat. Nah, di situ mungkin kita bisa memunculkan jawaban yang benar, kita bisa memunculkan skor, kita juga bisa memunculkan jawaban yang salah. Tapi yang sekarang saya paparkan adalah worksheet yang sederhana sekali dan materinya adalah materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Biasanya itu yang paling sering keluar di soal-soal AKM ya dalam bentuk soal cerita. Nah, maka di sini saya coba buat bentuk worksheetnya. Nah, cuman di sini lebih kepada cerita bagaimana seorang fotografer yang memandang pergerakan balon. Nah, pergerakan balon itu secara vertikal. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya jujur saya mohon maaf ya, saya tidak ada niat untuk menggurui Bapak Ibu guru semuanya. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini itu lebih hebat daripada saya. Jika nanti di pertengahan mungkin saya ada yang keliru menurut Bapak Ibu di sini, boleh Bapak Ibu untuk memberi masukan kepada saya. Nah, masukan Bapak Ibu guru itu bisa menjadi apa ya ibaratnya apresiasi dan motivasi untuk saya. Begitu ya Bapak Ibu guru ya. Mohon maaf sekali lagi saya tidak berniat untuk menggurui, kita di sini sama-sama untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen ya. Oke, saya izin share screen. Siap. Oke. Nah, rencana yang akan saya paparkan bentuknya seperti ini. Sudah terlihat ini Pak Wahyu share screen-nya? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Nah, rencananya seperti ini dan ini bentuk-bentuk tipe-tipe soal AKM tapi yang masih sederhana. Kalau soal AKM itu kan biasanya lebih kepada fotografik di lapangan ya, tapi ini kan termasuk juga fotografis di lapangan. Jadi kita melihat pergerakan sebuah balon dan ini hanya satu balon. Ada mungkin beberapa balon seorang fotografer itu memandangnya terus sampai kita bisa melihat jarak satu balon dengan balon yang lain, terus sudut elevasi antara balon satu sama balon kedua. Tapi ini soal yang paling sederhana aja dan di sini niat saya adalah untuk membuat worksheet ini untuk membangun atau menemukan satu masalah yang siswa itu bisa menemukannya. Oh, ternyata untuk mencari apa nilai suatu jarak atau suatu tinggi balon itu kita hanya butuh satu aja yaitu tan alfa ya kalau di matematika itu kan ada sin alfa, ada cos alfa, ada tangen alfa. Kalau sin alfa tuh kalau di saya suka ngomong ke anak-anak itu depan miring gitu kan atau demi saya ngomong kayak gitu kalau cos alpha itu samping miring. Nah, kalau tan itu adalah depan per samping. Nah, itu yang kita gunakan di sini. Jadi mungkin nggak langsung kita kasih ke anak, nah tan itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat dari pergerakan si fotografer ini. Nah, dari pergerakan tapi usahakan sudut-sudut yang kita tunjukkan ke anak-anak adalah sudut-sudut yang dia bisa menghitung. Contohnya sudut 45. Nah, kalau sudut 45, tan 45 itu adalah satu ya, tan 45 itu kan nilainya satu. Jadi siswa pasti bisa nebak. Kalau jaraknya 19, pasti tinggi penglihatan fotografer ke mana ke balon tadi adalah 19 juga karena 19 per 19 adalah satu. Nah, kok kenapa tinggi balon di sini adalah 24? Karena fotografer sendiri punya tinggi penglihatan sebesar 5 kaki di sini saya buatnya. Gitu. Oke, kita mulai aja ya Bapak Ibu insya Allah untuk bantuannya atau berbentuk PPT-nya saya sudah titip ke Pak Wahyu semoga nanti bisa jadi tambahan pembelajaran untuk Bapak Ibu guru. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka di sini, saya open baru atau new aja. Ini saya don't save kan.
Nah, sudah berpindah ini kira-kira Pak Wahid? Sudah, Ibu. Sudah berpindah posisinya. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk buat bentuk yang mirip seperti tadi, kita sebenarnya nggak butuh macam-macam sih, nggak butuh contraction, nggak butuh yang lain-lainnya, nggak butuh, sederhana banget, hanya butuh gambar saja, hanya butuh slider saja, hanya butuh tool line saja, hanya butuh tool di perpendicular line sama sudut mungkin, atau satu lagi slider, dan mungkin ada teks dan image ya di sini. Nah, image ini boleh melalui ini, dan satu lagi bisa kita menggunakan edit. Jadi tergantung dari Bapak Ibu guru mana mudahnya. Nah, yang pertama, kalau menentukan bentuk yang seperti tadi adalah kita harus tentukan dulu titik A dan titik B-nya. Untuk apa? Sebagai dasar. Ibaratnya kalau tadi di yang gambar tadi kan ada rumputnya ya yang tegak lurus seperti yang secara vertikal itu panjangnya, vertikal horizontal, maaf. Secara horizontal itu panjangnya itu adalah garis A sama B sebenarnya. Jadi saya misalkan aja titik A itu adalah 0,0. Nah, misalkan saja, kemudian saya punya titik B itu 10,0 ya. Nah, terus setelah itu saya buat titik C. Nah, titik C itu berada di 1,0. Nah, di sini Bapak Ibu guru boleh menghilangkan gridnya, boleh menghilangkan absis dan ordinatnya ya, dengan cara klik kanan. Ini boleh menghilangkan. Sementara ini saya hanya menghilangkan aksisnya. Kenapa? Karena gridnya nanti saya butuh ketika gambar balonnya itu simetris. Kalau saya hapus gridnya, takutnya kita ngeset simetrisnya harus benar ya. Tapi kalau masih ada gridnya, insya Allah simetrisnya itu terlihat dengan bagus. Jadi ini aksisnya saya hapus. Terus apalagi yang kita lakukan setelah peletakan titik A, B, dan C. Nah, kemudian kita buat garis. Nah, maka di sini tadi saya bilang kita menggunakan garis perpendicular line ya, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya garis yang tegak lurus. Oke, yang pertama ini titik AB sama C ya, tegak lurus, atau AB C gini juga bisa. Oke, aku nggak mau ya. Oke, ulang lagi. AB kemudian garis AB. Oke, sebentar. Kayaknya nggak boleh dihilangkan dulu basisnya. Oke, kita mulai. Ini AB garis ini ya. Nah, sama titik C. Nah, gitu aja. Lebih mudah. Kalau tadi kayaknya nggak kebaca deh dia. Oke, baru kita hilangkan eksisnya. Setelah itu apa? Setelah itu baru kita definisikan slidernya. Nah, slidernya untuk apa? Sebenarnya di titik C ini kita akan membuat pergerakan tinggi balonnya nanti. Nah, terus jarak C ke B atau dari A ke B ini adalah jarak untuk balon dengan si fotografer. Jadi semakin dekat dia sama si balon, pasti sudutnya semakin nol ya. Semakin jauh dia semakin bernilai sudutnya. Oke. Nah, kita sudah dapat ini dengan cara garis tegak lurus, garis AB terhadap titik C, tegak lurus ya, ini harusnya tegak lurus, ini saya sudah hilangkan grafik aksisnya, maka tidak terlihat. Jadi terlihat hanya garis C aja. Kemudian apa? Kemudian kita buat slider. Nah, slider di sini untuk mengubah pergerakan C ke atas naik turun, balon yang tadi, yang naik turun tadi. Jadi saya buat slidernya, di sini saya buat slidernya dengan nama H ya. H-nya ini sebenarnya tinggi ya. H sama dengan 0 aja. Biar dia muncul langsung 0. Jadi saya buat H sama dengan 0. H juga boleh. Cuman terkadang kalau di GeoGebra ini ketika kita definisikan H aja, dia menghitungnya dari angka 1. Padahal saya minimalnya adalah 0 dan maksimalnya. Nah, maksimal di sini kalau di slide saya itu kalau tidak salah 25. Nah, di sini boleh 25, boleh terserah di Bapak Ibu guru. Gimana di anak-anaknya. Mungkin mau sampai memunculkan sudut yang paling besar, yaitu maksimum sudut untuk siku-siku itu kan 90 ya, berarti sampai segede itu juga bisa. Jadi semakin tinggi balonnya dan semakin jauh jaraknya, atau semakin bagus antara tegak sama horizontalnya. Nah, di sini hanya 25 saja. Nah, increment yang saya kasih di slide itu adalah pecahan. Nah, di sini saya coba untuk tidak pecahan. Nah, kalau misalnya sudutnya pecahan juga bagaimana? Nggak apa-apa, nanti kita bisa membuat sudutnya dalam bentuk bilangan bulat.
Ini saya tidak pecahan ya, tapi kalau mau pecahan juga boleh. Kita ngikutin aja slide, jangan terlalu beda dengan slide. Nah, ini minimumnya 0, jadi dia tingginya tuh mulai dari 0. Kalau saya definisikan titik nolnya pas di titik C ini, maka maksimumnya nanti di atas titik C itu setinggi 25. Oke, dengan pergerakannya masing-masingnya itu 0,1, 0,0, ya, 0,2, 0,3. Oke, saya oke kan? Oke, nah di sini kalau di slide saya ubah dulu. Ini menjadi bentuknya secara vertikal, bukan horizontal ya, vertikal. Kenapa? Supaya mirip sama bentuk ini sama-sama vertikal ke atas. Kemudian karena ini terlalu gede ya, saya perkecil aja menjadi 100. Ini terserah juga kalau Bapak Ibu guru nggak suka terlalu besar, bisa diperkecil, bisa menjadi 25, bisa menjadi 50. Jadi terserah. Nah, untuk warnanya karena saya nanti balonnya itu ada warna merah, kuning, hijau, saya cocokin dengan warna balon. Jadi di sini saya pengen menggunakan warna hijau aja deh ya. Nah, oke. Kita okekan dulu, kemudian, nah jadi otomatis dia sudah berubah warnanya menjadi warna hijau. Nah ini kok nggak berubah-berubah ya? C-nya juga tetap ini naik turun, tapi kok C-nya enggak. Nah, kemudian kita definisikan lagi. Nah, jadi definisikan sebuah titik, di mana titik itu ketika C bergerak, maka naik turunnya ini akan berpengaruhi dengan pergerakan H ini. Nah, jadi saya buat satu lagi titik D, misalnya titik D itu sama dengan saya definisikan X saya itu di C. Jadi dia posisinya di C, X-nya. Kemudian Y saya itu di H. Jadi titiknya di area C ini atau basis atau absis ya kalau bahas aksis di bahasa apa X-nya. Kemudian untuk basis ordinatnya itu adalah Y, itu kan hampir salah ngomongnya. Jadi ketika saya oke kan di input box ya Bapak Ibu, saya klik enter, maka saya berubah-ubah nih pergerakan D-nya. Tuh. Nah, D ini yang nanti kita taruh gambar balon. Jadi sehingga balon itu bergerak sesuai naik turun tinggi dari H-nya. Nah, oke. Nah, H ini kita tutup dulu ya. Boleh kita ganti aja namanya menjadi tinggi. Kemudian kita tutup, jangan ada nominalnya, jangan ada nilainya. Saya ganti namanya tinggi biar sesuai balon nanti. Kemudian di sini saya ganti dengan caption aja, jangan ada nilainya. Oke, seperti ini. Nah, jadi yang bergerak ini adalah balonnya nanti. Oke, ini karena terlalu besar, sengaja saya buat besar supaya terlihat di laptopnya. Kalau misalnya terlalu kecil, takut di rumahnya juga nggak kelihatan. Terus apa yang saya lakukan setelah saya buat slider untuk D dan pergerakan titik D ini juga bergerak seperti pergerakan tingginya balon tadi, rencana yang akan kita taruh balon. Terus apa? Yang kedua adalah saya ingin membuat garis yang sejajar, garis AB dengan titik D. Jadi garis sejajar itu bisa saya ambil dari perpendicular line ini, saya pilih yang parallel line. Jadi parallel line itu garis yang sejajar. Jadi garis AB-nya di sini ya, saya klik di sini aja sama garis. Kok nggak mau ya? Oke, Z. Berarti di sini sip sama. Bentar ya Bu, Bapak, maaf. Ini harusnya ada garis sih kalau di saya. Kalau nggak ada garisnya dia nggak mau. Saya keluarkan dulu garis AB atau gini deh. Bentar. AB, nah sama D. Oh nggak mau ya? Benar kan? Parallel line, betul tuh. Sebentar, ada yang salah ini. Oke, saya kembali lagi. Ctrl Z. Bentar ya, Ctrl Z. Nah, coba gini aja deh. D dengan AB ya. Gak mau juga. Bentar ya Pak, mohon maaf. Ada kesalahan teknis nih. D dengan A sama B. Coba. Kok tak mau ya? Ulang lagi. Parallel line D, kemudian A sama B. Wow, umben ini. Nggak nyambung dia. Kita coba tes sekali lagi. Parallel line titik D dengan garis AB atau garis AB-nya saya perjelas aja dulu Bapak ya biar lebih kelihatan. Mungkin ini karena garisnya nggak saya buat segmen kali,
Jadi dia pasti bingung ngebacanya. Emang garis yang mana yang mau Ibu sejajarkan? Oke, saya gariskan aja dulu. Atau jangan yang garis segmen seperti ini. Saya kembalikan dulu, Ctrl Z. Nah, saya pilih garis yang panjang aja ya. Yang ini aja. Nah, oke, nah ini baru kayaknya baru gampang sejajar. Kayaknya tadi juga dengan C tegak lurus susah karena saya lupa mendefinisikan garis ini. Oke, nah sekarang baru kita pakai parallel line tadi. Garis AB ini sama D. Tik. Nah, sudah. Nah, disinilah yang nanti kita taruh balon. Nah, untuk apa sebenarnya D ini? Nah, D sama E ini nanti akan saya taruh titik-titik, di mana dua buah titik itu akan kita definisikan untuk gambar. Jadi karena muncul gambar, maka otomatis nggak kelihatan mana sih titiknya. Oke, saya munculkan gambar. Nah, gambar itu bisa dari edit, insert gambar, atau dari tadi yang dari slider, di situ ada image. Nah, di situ juga boleh. Ada dua cara ya. Dari sini juga bisa, image. Dari sini juga bisa, edit, Oke, kemudian insert image, kemudian file, terus saya pilih balon ya. Saya buat ada balon di sini. Itu tidak balon. Tidak, harus dicari berarti. Oke, kita cari saja deh. Nah, oke, ini ada balon. Kita lihat dulu ya balon yang mana. Ini balon. Bukan. Cek lagi. Bukan. Cek lagi. Nah, balon ini yang saya mau. Saya open, nah otomatis sudah ada. Nah, di sini sebenarnya titiknya E sama F. Cuman sepertinya nggak kebaca di saya. Nggak tahu kenapa, sebelumnya ini terbaca. 2 hari yang lalu, GeoGebra saya kayaknya minta butuh perbaikan, cuman saya nggak ngeinstal ulang. Jadi bentuknya F harusnya di sini titik E, di sini titik F. Terus apa? Kita buat titik baru sejajar dengan D supaya apa? Supaya nanti balonnya pas sejajar dengan pergerakan tingginya tadi. Jadi ketika naik, ketika turun, si balon itu mengikuti pergerakan dari si D tadi. Nah, caranya gimana? Kita klik pada tool point, kemudian point of object. Nah, kita klik aja di sini, kecil aja dulu. Kenapa tadi saya sarankan jangan diubah, jangan dihilangkan dulu gridnya, karena khawatir nanti malah nggak kelihatan hanya di sana, satu lagi di sini. Oke, nah kita ganti tinggal. Jadi kita definisikan titik E kita itu sama dengan G, tuh, otomatis ke sana. Kemudian satu lagi titik F kita sama dengan H. Oke, nah, sudah di situ ya posisinya. Nah, oke, jadi kita bisa lihat pergerakan balonnya naik turun di sini. Terus apa? Kita tutup aja ya. Kita tutup aja garis. Nah, garis ini kita tutup. Klik aja di bulatannya, kemudian titik GH-nya juga boleh kita tutup. Tapi kalau kita merasa ini balonnya kurang gede, boleh diperbesar. Maka kenapa tadi saya bilang gridnya jangan dulu dihilangkan. Jadi kita geser-geser pun dia simetris. Nah, kita ini udah jadi besar balonnya. Oke, kita hilangkan G sama H-nya. Nah, ini kita bisa lihat pergerakan balonnya. Naik, turun, naik, turun. Kemudian kita hilangkan juga titik E sama F-nya. Kemudian titik D sama C nggak usah dulu dihilangkan. Nanti setelah kita jadikan sudut baru kita hilangkan. Nah, setelah kita sudah dapat gambar, kita sudah sejajarkan dan sudah kita lihat pergerakan balon sama garis tadi sejajar, maka selanjutnya kita buat, saya turunkan. Oke, kita buat sebuah titik lagi, yaitu titik X sama titik Y, di mana posisi titik X dan titik Y itu untuk tempat posisi si fotografer. Nah, setelah kita selesai ini, kita masukkan titik X sama Y-nya ya. Sebentar, ini boleh sinyalnya agak kecil, boleh saya hilangkan wajah saya, Pak? Oh, udah ya, udah otomatis terhilang. Oke lah. Iya, sudah otomatis, Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Baik. Sip. Sebentar ya, Pak. Nah, ini sinyalnya terganggu. Mohon maaf Bapak Ibu. Bisa ya hilang. Oke. Nah, selanjutnya apa? Setelah kita taruhkan gambar, kemudian kita sudah klik titik D sama titik AB, kemudian kita sudah edit gambar dan sebagainya, kita bisa pilih yang lainnya, tool lain lagi untuk membuat garis D ke C. Jadi kelihatan nanti DC-nya ini untuk tingginya. Jadi nggak perlu sepanjang ini ya Bapak Ibu. Kalau ini kan panjang banget nih. Jadi kita buat garis aja dari D ke C supaya kita bisa menghilangkan garis yang panjang tadi.
Bentar ya, ini saya turunkan dulu karena balonnya ketinggian dan terlalu besar. D ke C. Oke. Nah, ini ada garisnya. Oke, sudah. Kemudian kita F, C. Ini kalau sinyalnya nggak baik begini kalau di saya. Oke, ulang ya. Ini D ke C atau C ke D sama aja ya. D ke C. Nah, terjadi garis belum? Belum ya. Kenapa ya nggak mau? Karena terlalu dekat sama screen ya. Bentar ya Bapak Ibu. Saya naikkan dulu. Nah, coba kayak gini. D ke C. Sip. Ini baru mau. Nah, kita hilangkan garis yang ada di sini. Garis yang ada di C. Oke, garis yang mana? Kita klik kanan aja. Nggak mau juga ya, karena terlalu dekat sama stop share. Jadi otomatis nggak kelihatan. Jadi kita tutup aja objeknya. Sip, garis ini kok nggak mau hilang sih. Oke. Kita tutup aja objeknya. Oke, sudah hilang. Jadi cuman tinggal jarak C ke D aja. Jadi kita bisa kelihatan kalau dia bergerak-gerak. Nah, terus apalagi kita ganti aja garisnya, segmennya kita ganti sesuai warna yang kita mau. Karena tadi balonnya warnanya warna-warni dan tingginya adalah warna hijau, maka saya mengikuti apa yang ada di balon dan apa yang ada di tinggi ya. Nah, ini saya ganti dulu stylenya. Jadi titik-titik. Oke, kemudian boleh ukuran garisnya mau diperbesar juga nggak apa-apa. Ganti warnanya sesuai dengan warna tingginya. Biar sama. Nah, jadi ini definisinya adalah tinggi si balon tadi. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya apa? Setelah itu kita buat garis Y sama X-nya. Oke, kita buat garis X sama X. Titik bukan garis ya. Titik X sama Y-nya. Untuk siapa? Untuk posisi si surveyor tadi. Surveyor ya. Benar gak sih? Atau fotografernya sih. Nah, di sini kita buat atau jangan dulu deh, saya buat slider dulu ya untuk jarak dari C ke B-nya. Saya buat slider dulu ya Bapak Ibu, maaf. Saya buat slider dulu. Oke, untuk slider satu lagi saya kasih nama D. Di sini D. D ini jaraknya ya. Nah, saya mulai dari 0 biar kelihatan sih. Kalau misalnya saya langsung buat X-nya nggak kelihatan nanti posisi. 0 sampai di sini coba saya taruh 35 deh. Increment-nya juga sama 0,1 0,1. Oke, sudah. Kita ganti aja warna-warnanya ya. Sama seperti tinggi tadi. Nah, ini nanti kita hilangkan juga. Kita ganti namanya object properties. Nah, di sini kita ganti menjadi jarak ya. Kemudian di sini saya mau nama aja, nggak mau ada, terus warnanya ngikuti yang ada, warna ini aja. Kemudian ukurannya harus kecil ya, supaya sama seperti tingginya. Basic slider, oke. Nah, ini adalah 1. Sudah ya, sudah sama seperti tadi. Nah, ini untuk jarak. Nah, jaraknya apa? Untuk jarak pergerakan si fotografer tadi atau surveyornya ya. Nah, maka kenapa kalau misalnya nggak saya definisikan di nanti bergerak-geraknya bagaimana? Oke. Nah, baru kita definisikan nilai X-nya. X besar ya, bukan X kecil. X kecil nanti kita cari jarak dari penglihatan surveyornya ke balonnya. Oke, X di sini saya definisikan sebagai B,0. Aku baca ya. D,0, jadi X itu D,0. Nah, ini nggak kelihatan karena kejauhan. Harus dicari. Nah, ini baru kelihatan ya, kejauhan ini. Kalau seperti ini baru kelihatan karena terlalu besar saya membukanya. Nah, kemudian saya definisikan Y. Definisikan Y. Nah, Y di sini adalah X untuk X besar, koma. Nah, di sini sebenarnya nilainya bebas ya. Boleh 3 ditambah dulu, ditambah 3,5. Ini terserah untuk penambahan ini. Jadi ini jarak si X tadi ke Y itu sebesar 3,5,0 jaraknya. Nah, boleh diganti tergantung dari gambar yang Bapak Ibu mau. Bisa saja ini 2,
yang 3,5, bisa saja itu 4, bisa saja itu 5, tergantung gambar. Kalau gambarnya semakin besar, maka kalau bisa tambahannya ini semakin kecil. Kalau gambarnya kecil, mau nggak mau nilainya ini juga semakin kecil ya. Kalau tadi besar ya pasti besar dong. Ini ya kalau gambarnya semakin salah kebalik. Kalau gambarnya besar kan otomatis besar banget nih di sini. Kita bisa perkecil pergerakan X ke Y-nya. Kalau misalnya gambarnya kecil, kita mau ukurannya kelihatan besar, kita bisa perbesar jarak X ke Y-nya. Nah, sementara saya buat seperti ini dulu. Nanti kalau misalnya dirasa kurang pas, nanti kita susun di tengah perjalanan. Oke, sudah? Saya definisikan. Nah, kemudian tinggal saya insert gambar lagi. Insert gambar lagi dari edit tadi. Oke, file. Kemudian saya cari, kalau nggak salah namanya fotografer deh di sini. Bentar ya. Oke, sudah ketemu. Nah, ini ada satu, nggak kebaca. Ada dua, saya justru fotografernya. Nah, ada dua ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, saya pilihnya seperti ini supaya mirip sama gambar saya yang tadi. Jadi Bapak Ibu udah saya kasih ke Pak Wahyu, ada dua gambarnya, ada dua juga balonnya, terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana gitu. Nah, fotografer yang ini satu, yang ini juga satu. Oke, saya masukin. Oke, nah ini terlalu besar fotografernya nggak apa-apa. Nah di sini sebenarnya fotografernya itu ada dua titik lagi, yaitu titik I sama titik J. Sama seperti tadi, kasus gambar tadi untuk di balon, jadi kita definisikan aja. Jadi titik I kita di sini itu sama dengan titik X. Jadi otomatis dia seukuran si X nanti. Begitu juga dengan titik J, itu kita samakan dengan titik Y. Oke, sama? Nah, kelihatan ya? Nah, maka tadi saya bilang di sini, kalau mau diperkecil ini boleh, boleh banget. Jadi ini bisa kita ganti di Y tadi. Misal, gede banget itu gambarnya. Jadi kita ganti aja di Y tadi. Di Y tadi bisa kita ganti misalnya 2,5 misalnya. Jadi otomatis gambarnya jadi kecil ya, sesuai dengan jarak dari X sama Y tadi. Ini saya ubah. Oke, kita lihat. Nah, jadi kecil kan gambarnya tadi. Jadi semakin mepet ini X sama Y, maka semakin kecil juga gambar di sini. Nah, tapi di sini saya tetap menggunakan 3,5. Kenapa? Karena kan ini standar saya kecil. Nanti saya perkecil ukurannya, saya zoom in. Jadi balonnya besar banget, orangnya kecil banget. Jadi saya tetap menggunakan yang seperti di awal, yaitu 3,5. Nanti saya akan perbesar itu balonnya. Masih seperti persis yang ada di slide saya. Ya, tuh. Jadi otomatis si ininya harus besar dong ya. Kalau nggak besar nanti nggak kelihatan balonnya, lebih kegedean orang ketimbang balonnya. Saya rapikan dulu biar simetris. Nah, oke, saya hilangkan lagi ya titiknya. Oke, sudah. Setelah itu apa? Ini kalau kita perkecil harusnya dia jauh antara orangnya sama balonnya. Cuman ini karena saya dekat banget, jadi kelihatannya kok besar banget gitu. Padahal enggak. Nanti saya perkecil. Ini hanya awal saja. Tuh, semakin jauh ya, malah nggak kelihatan kalau di sini mah. Turun, naik. Nah, seperti ini. Ini jadi balonnya kayaknya harus gede lagi deh nih. Ntar ya Bapak Ibu, saya perbesar aja balonnya biar kelihatan besar banget. Kalau misalnya tadi nggak terlalu besar. Oke, saya besarin aja ya. Oke, sudah. Saya ulangi lagi titiknya. Nah, boleh kita hilangkan gridnya. Ini kayaknya nggak perlu banget gridnya. Bentar, grid. Ini aja deh. Tuh, otomatis sudah hilang gridnya. Saya perbesar kali. Sebenarnya ini besar kecilnya bisa pakai mouse ya. Kebetulan saya tidak ada mouse di sini. Terus keyboard saya juga bermasalah hari ini. Jadi saya menggunakan ini aja. Saya perbesar lagi. Nah, oke. Ini balonnya saya turunkan biar kelihatan. Ukurannya besar banget. Saya naikin. Nah, sudah. Jadi jaraknya si pengamat ini bisa sejauh sepandang dia bisa memandang itu sejauh 3,5 tadi ya. Dari 0 sampai 3,5 tadi jaraknya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu setelah kita buat si X titik Y dan pengamatnya, kemudian kita pastikan
mata dia itu posisi titiknya di mana sih, supaya apa? Supaya kita buat sudutnya itu pas tepat di titik yang dia mau. Nah, di sini saya definisikan titik Z. Definisikan titik Z di sini adalah X, nah terus ditambah 1, nah koma, kalau ini juga bebas ya. Kemudian Y-nya juga untuk X, bertambah 5 ya, X besar ya. Karena titik pergerakan dia, titiknya ada di X besar. Oke, kenapa 5? Karena tadi saya berencana memberi tinggi pengamatan itu 5, maka saya kasih 5. Tinggi pengamatannya 5. Nah, kenapa 1? Jadi jarak X ke penglihatan dia harusnya 1 ya. Cuma kita coba aja dulu, kalau memang 1 itu justru kena di kameranya, maka saya bisa ubah lagi. Gitu. Jadi ini tidak saklek persis seperti yang saya punya, bisa diubah sesuai dengan posisi titik yang dimau. Nah, posisi Z-nya ternyata di sini nih, tidak tepat. Jadi saya bisa ubah, coba posisi titik yang tadi, Z tadi saya ubah, jangan 1 deh, sekitar 0,25 coba. 25. Oke. Enter. Pas ya? Di situ posisinya. Di sini posisinya. Posisi Z-nya. Jadi dia bisa memandang dari titik itu, kita asumsikan. Kalau mepet kemari juga bisa. Kalau misalnya mau pas di kamera juga bisa. Jadi sekitar 0,27 mungkin ya. Coba saya coba mepet banget pas di kamera. Asumsinya dia memandang pakai kamera ya. Jadi ini 27. Kemudian pas di sini enggak bergerak juga ternyata. Berarti harus gede 0,3. Ya udah saya tetap ngambil 0,25 ya. Coba saya buat 0,3. Mepet enggak dia sama si kamera. Tes. Oke, sudah mulai mepet dikit ya. Nanti kalau mau mepet lagi berarti kita mau masukin 0,5 deh. Kayaknya itu pas di kamera deh ya. Bukan di kameranya, malah maju ke depan lagi. Nah, jadi ini tidak harus persis seperti saya. Oh, pas ya, pas banget di kamera. Jadi tidak harus persis seperti saya. Jadi Bapak Ibu kalau punya gambar dan Bapak Ibu nggak mau gambar yang saya berikan, dan beberapa kali saya coba di web sama di GeoGebra saya ini, atau mungkin karena saya GeoGebranya ini belum saya install ulang, jadi posisinya itu beda dan nilai Z X nilai Y Z sama yang tadi saya definisikan tadi itu berbeda-beda. Jadi di sini mungkin nilai Y-nya di sini, bentar ya. Di sini kan saya buatnya 3,5 ya. Sementara di web kemarin saya buatnya justru 1,5. Jadi kalau 3,5 itu gede banget orangnya. Jadi kalau di web itu 1,5. Kemudian di sini tingginya juga bukan 5 saya buat. Saya buat itu cuma 2 gitu. Nah, sesuai dengan bentuk aplikasi yang Bapak Ibu punya dan gambar yang support di Bapak Ibu. Kalau saya seperti ini bentuknya. Z-nya ini supaya kelihatan saya naikkan ke atas. Kemudian saya ganti deh warnanya merah ya. Biar kelihatan. Nanti toh akan dihapus juga. Nah, titiknya merah. Nah, kemudian apa? Kemudian kita buat lagi garis yang sejajar antara titik Z sama titik AB tadi atau garis yang dilalui oleh AB tadi. Jadi, kita pakai parallel line lagi, kita titik Z sama garis AB ya. Nah, ini. Kemudian kita cari titik potongnya. Titik potongnya adalah kita bisa ambil di intersection. Kita klik di sini. Nah, kita punya titik K. Ini kita hilangkan. Bentar ya. Kalau tidak saya lupa. Nah, ini kita hilangkan. So, objeknya. Oke. Kemudian kita tarik garis dari K ke Z. Tarik garis dari K ke Z. Nah, sama seperti tadi perlakuannya diganti dulu karena ini jarak ya. Kan ini jarak ya. Jarak dia ke balon ini. Jarak si fotografer ke balon tadi. Nah, itu maka saya ganti warnanya mengikuti jarak tadi. Oke, saya ganti object properties-nya, ganti warna merah. Kemudian di sininya saya kasih nama jarak aja ya. Jarak biar sama-sama yang di atas. Kalau tingginya yang kita tutup. Nah, kemudian di show label-nya kita ganti pakai nilai. Biar kelihatan nilainya berapa. Kok caption sih? Oke, nah sudah ada nilainya. Nah, nilai di sini pakai koma ya. Misalnya kalau Bapak Ibu nggak suka koma, nanti kita bulatkan bilangannya. Sementara ini kita komakan. Nah, kemudian apa? Kita ganti stylenya sama seperti tadi. Stylenya
putus-putus aja. Oke, sudah jadi. Nah, seperti ini. Oke, kemudian apa? Tinggal kita buat sudut aja antara D, K, sama Z. Berarti kita bisa ngambil angle di sudut ini, titik D, Z, sama K. Tuh, kita sudah muncul sudut. Cuman sudutnya di sini terlalu kecil karena memang terlalu rapat antara titik K sama titik D-nya. Jadi kita bisa perkecil lagi kayak tadi, biar kelihatan ya. Ini harusnya bisa pakai mouse ya Bapak Ibu, tapi saya tidak ada mouse di sini. Saya tinggikan dulu. Nah, kelihatan ya sudutnya tuh. Nah, dan sudutnya memang bentuk bukan bulat, pecahan. Kenapa? Karena saya mendefinisikan tadi desimal, jadi otomatis desimal. Nah, terus kalau kita mau bulatin, nanti aja terakhir kita akan bulatin. Nah, ini saya geser ya, biar kelihatan. Jadi anak-anak bisa nebak, kalau 45 gitu. Kan kita tahu tan 45 berapa? 1. Kalau jaraknya 21 misalnya, maka pasti jarak dari penglihatannya ini ke balon tadi adalah sekitar 21 juga gitu. Nah, di sini kita hapus kita buat garis satu lagi, garis dari D ke Z. Nah, D ke Z. Nah, sama perlakuannya kayak yang lainnya supaya sama. Object properties, kemudian colornya kita ganti biar mirip sama balon ya, atau lebih tua lagi. Oke, kemudian kita kasih putus-putus juga, usah kasih nama. Nah, sama. Nah, ini sudah kelihatan banget. Jadi titik Z, titik D, titik K. Nah, sekarang kita hapus saja ya, titik D, titik Z, sama titik K. Klik aja di daerah sini, titik D, kemudian titik K. Mana K? Kita susun aja biar rapi, ini enggak rapi nih. Nah, ini baru rapi. Poin K. Oke, kemudian kita tutup poin C. Kok X sih? Oh, udah nggak apa-apa, X ya kita tutup. Kemudian A, B, C-nya juga kita tutup ya. Ini J, K juga nggak perlu kayaknya. Karena kita nggak butuh titiknya. Kemudian kita tutup juga A, B, C. Nanti kalau misalnya kita perlukan, kita tinggal klik aja lagi munculan garisnya. Oke, ini sudah terlihat. Nah, seperti ini bentuknya. Sudah kelihatan sudutnya, sudah mulai jaraknya. Nah, kalau misalnya sudutnya ini enggak cantik, karena kan biasanya kalau kita ngajar itu sudut-sudut istimewa 0, 30, kemudian 45, 60, 90. Nah, kita bisa ganti sebenarnya di option ini, option di rounding. Jadi kita nggak punya desimal. Kalau ini desimalnya ada 2, karena memang di sini otomatis 2 desimal. Nah, kita mau nggak ada desimalnya, kita buat aja 0. Nah, nanti dia jadi bilangan bulat. Semuanya jadi bilangan bulat ya Bapak Ibu. Jadi kan kita pakai koma di sini ya. Tapi ternyata ini enggak koma, karena memang kita definisikan semua angka yang ada di sini itu menjadi bilangan bulat. Nah, ini. Tuh, jadi anak-anak bisa nebak nih, kalau 45 bagaimana sih? Ini kebetulan. Nah, kalau 45. Kalau kita tahu jaraknya 45, kita pasti tahu tinggi dari pengamatan, bukan dari fotografernya ya, bukan dari tanahnya. Kalau ini tanah, kita bukan mandang dari tanahnya, tapi kita mandang dari eh, tinggi pengamatan atau tinggi penglihatan ya. Kalau di soal tuh suka dibilang tinggi penglihatan sampai dengan balonnya itu. Nah, itu yang kita nanti kita definisikan sebagai nilai X-nya. Oke. Sudah sampai di sini apa lagi? Sudah kita buat titik K, sudah kita hilangkan semua ABCD-nya. Kemudian kita bisa pilih checkbox. Checkbox untuk menghilangkan, oh ini saya lupa, Bapak Ibu, mohon maaf. Ini harusnya dikasih nama ya, ini. Nah, jadi anak-anak kalaupun misalnya dia malas berhitung, setidaknya ketika dia checkbox, itu kelihatan nama dan nilainya. Saya lupa, harusnya ini dikasih nama apa ya, nama aja deh ya, nilai aja kalau nggak usah nama. Nah, nilai kok name sih? Nilai aja, oke, berarti nilainya 9. Nanti kita isi checkbox, ini bisa hilang, kita hilangkan gitu. Jadi ini kita hilangkan, kita pilih checkboxnya, oke. Nah, kita buat di sini tinggi balon ya. Tinggi balon dari pengamatan, bukan dari tanah. Jadi kita anggap tinggi balon aja di sini. Tinggi balonnya adalah, kita pilih objek yang sesuai adalah apa ya tadi itu, H ternyata. Nah, slidernya adalah H.
Oke, kita apply. Jadi kalau kita klik berarti nggak ada dong ya. Lupa deh, kembali kemari. Klik, klik. Wow, salah saya Bu. Bukan H, harusnya segmen dong ya. Maaf, diperbaiki. Bentar, saya delete dulu. Saya ambil lagi checkbox. Oke, klik. Nah, tinggi balon harusnya bukan H. Kalau H itu mah yang slider ya. Harusnya garis ya, segmen. Segmen yang 19 tadi di K ternyata. Tinggi balon di K. K. Nah, segmen. Oke, apply. Nah, ini otomatis hilang garisnya. Kalau kita lupa lagi. Tuh, nah, jadi ini yang kita mau cari nanti. Nah, terus apa lagi? Kemudian kita definisikan tinggi si surveyor tadi sama jarak dari titik K, D, bukan K ya, segmen K, titik D ke C. Oke, ini kita tutup aja dulu. Mari kita naikkan ke atas. Oh, nggak mau, dia harus pindah ke sini dulu. Naikkan ke atas. Nah, ini nanti Ibu Bapak bisa dipatenkan. Jadi dia nggak perlu bergerak-gerak. Sementara ini belum saya tetapkan dia di situ. Karena kita masih buat banyak-banyak. Nah, kemudian saya definisikan. Saya naikkan lagi ke atas. Saya geser ke atas dulu. Karena kena stop sharing, jadi dia nggak ketulis di saya. Oke, kemudian saya buat titik lagi untuk tinggi pengamatnya. Untuk tinggi pengamatnya yang pertama itu titik W. Saya kasih definisi W. Tinggi pengamatnya adalah X untuk Y ya. Nah, kenapa? Karena kan ini tadi setinggi ini pengamatnya nih. Jadi dan ini didefinisikan sebagai Y kan tadi. Oke, kemudian ditambah 5. Kenapa saya kok sama dengan sih? Ditambah 5. Kenapa tambah 5? Karena memang tadi kita di Y definisikan tinggi pengamatan dia adalah 5,0. Oke, saya buat di sini 1. Nah, kemudian apa lagi? Saya definisikan V sama dengan kemudian X di W. Oke. Kemudian ditambah enggak usah, koma Y untuk Z. Nah, di situ dia ya. Nanti kita buat garisnya. Oh, Ibu, sepertinya W tadi yang tambah 5 bukan tingginya deh. Tinggi W ke V ini yang 5 ya, karena dia didefinisikan setinggi Z. Yang W tadi dari Y itu sepanjang 5 jaraknya. Ini kan ada Y di sini. Jadi dari Y ke W itu sepanjang 5. Maafkan. Oke, kemudian apa lagi? Titik U. Nah, kita buat titik U sama dengan X untuk V. V yang kita definisikan yang tadi, V yang ini, kita buat garis kemari sedikit, kemudian dikurang 1. Nah, kemudian kita definisikan lagi, Y-nya punya V juga. Oke, jadi dia titiknya di sana. Nah, kemudian kita tinggal buat garis aja. Nah, garis segmen aja dari U ke V, kemudian dari V ke W. Kita hilangkan titik-titiknya, biar nggak rame, titik, titik, titik. Nah, ini kita ganti ya, biar warnanya ada. Kalau saya suka ganti. Kalau Bapak Ibu misalnya mau yang lain juga bebas ya. Oke, ini juga saya ganti. Oke, kebiasaan. Muncul lagi dah. Oke, yang ini juga saya ganti warnanya. Yang ini juga. Lah, kok malah yang diwarnai titik ya. Garis, Bu. Nah, oke. Tidak mau juga titik. Oke. Kalau kayak gitu kita cari garis U ke V. Mana garis? Garis U ke V. Ayo, ayo, ayo. Ini ya. Satu lagi P ya. Satu lagi. Nah, ini aja kita ganti warnanya. Soalnya kita titik warnanya justru titik yang diwarnai. Oke, sudah. Kemudian kita hilangkan lagi tadi UVW-nya. Untuk garis yang sini, saya kasih nama ya. Saya kasih nama boleh surveyor, boleh. Kalau di saya tulisnya scope kalau nggak salah ya. Atau surveyor juga boleh. Fire gimana sih tulisannya? Scope aja deh ya. Scope. Nah, scope. Oke. Kemudian kita ganti namanya jadi pakai nilainya.
Kita kasih nama, oh sama dengan aja deh. Sama dengan 5 kaki tingginya. Jadi ini caption aja, nggak perlu value. Oke. Nah, sudah. Kemudian untuk di tinggi tadi kita definisikan X-nya. X dari mana? Garis dari titik D ke C tadi. Kita buat titik-titik lagi sama seperti tadi, sama seperti ini. Kalau ini kan titiknya UVW, sekarang titik baru lagi UVW X ya. Berarti sekarang X, Y ada, Z ada. Berarti Q yang ada ya Q. Sama dengan X di D. Oke, D. Wah, ini nggak kebaca. D. Kemudian dikurang 4. Nah, jadi titik D ini berkurang 4. Berarti ke arah sini ya. Ini titik D nih. Titik D di sini ya tadi. Berkurang 4 berarti di sini nih. Akan muncul titiknya di sini. Di koma Y-nya di D. Oke, D-nya mana? Nah, titiknya di situ 1. Kemudian kita buat titik lagi untuk R. Itu sama dengan X untuk D juga. X untuk D. Wah, D dikurang 1. Dikurang 1, Y-nya juga untuk D, koma, Y juga untuk D. Oke, posisinya di mana? Di banget ya kurang 1. Sip. Oh, jauh. Kita jangan kurang 1 ya, saya ganti dulu biar nggak terlalu melebar. Coba saya ganti, jangan kurang 1 deh. Kurang 0,1 aja ya. 0,1. Gede nggak? Kok malah jauh? Salah dong. Harusnya kalau tadi 4, harusnya ini coba 3. Nah, di situ baru betul. Oke, selanjutnya kita definisikan titik S. Titik X sama dengan X untuk R. X untuk R, kemudian Y-nya, tutupnya. Oke, koma, Y-nya untuk K. Oke, pas itu duduknya. Satu lagi, titik X, P, Q, R, S, T. T sama dengan titik X di Q, ini Q-nya. Oke, di Y, K. Y, K. Oke, sudah. Nah, tinggal kita sama seperti tadi garis-garisnya. Ini ke sini, kemudian ini kemari. Ini ke sini, ini kemari. Nah, sebenarnya nggak harus pakai segmen ya. Bapak Ibu juga bisa tulis di sini sebenarnya segmen. Nah, cuman kenapa saya nggak nulis segmen? Karena keyboard saya ini hari ini bermasalah. Nah, segmen jadi titik aja poin mana. Q sama R, T sama S bisa. Tapi di sini saya pakai garis-garis aja biar lebih mudah. Oke dah. Kemudian ini saya warnai semuanya menjadi warna hijau, R-nya juga warna hijau sesuai warna yang tinggi biar sama. Kemudian ininya juga warna hijau. Hai. Ini juga sama, klik kanan. Warna hijau juga. Oke, kemudian T-nya juga sama. Warna hijau juga. Soalnya kalau saya klik di sini malah yang keklik titiknya. Kemudian saya hilangkan titik Q, R, S, T-nya. Nah, kemudian apa? Kemudian saya bisa buat nilai X-nya di sini. Atau kita definisikan yang kita cari sebenarnya kan X ya. Jadi di segmen kita, saya kasih nama adalah X. Object properties di basic, saya kasih nama adalah X. Jadi saya mau munculkan namanya aja, captionnya aja X. Oke, sudah jadi nih Bapak Ibu. Sudah selesai. Nah, ini yang akan kita jadikan soal nanti. Berapakah nilai X gitu. Nah, terus supaya cantik, supaya mirip sama yang saya punya tadi, saya buat apa tuh namanya? Rumput di bawah sini. Saya perkecil aja dulu biar kalaupun dia di zoom gede juga akan kelihatan kecil lagi. Oke, lagi. Oke, lagi. Sip. Nah, saya keluarkan gridnya supaya bentuknya simetris. Yang saya gunakan adalah poligon.
poligon, kemudian titiknya, titik di sini atau titik penuh di sini aja. Kamu ya, terlalu dempet kayaknya. Titik di sini, kemudian titik di sini, atau mau diperbesar juga terserah ya. Ini saya ngambilnya cuma segini. Titik di sini, kemudian titik di sini, dan terakhir adalah titik yang ini. Nah, kemudian saya ubah warnanya menjadi, di sini juga bisa ya, tinggal ubah warnanya menjadi hijau. Jadi enggak kurang, dipertebal aja. Oke, saya klik kanan aja. Halo, klik kanan. Object properties, kemudian warnanya saya ganti warna penuh aja ya, dipenuhin warnanya. Penuh aja lah. Oke, warnanya hijau ya tadi, karena kan kalau rumput memang warnanya hijau. Kemudian saya hilangkan KLMN-nya. Dan saya perbesar lagi ukurannya. Ini kayaknya nggak praktis banget ya, karena saya nggak punya mouse. Harusnya gampang kalau mouse tuh kiri dan kanan. Halo, ini kok kenapa Anda lari? Oke, seperti ini. Terlalu besar kayaknya. Perkecil aja lagi. Terlalu gede ya. Oke, diperkecilkan lagi. Lagi. Oke, sudah. Lagi. Terlalu kecil ya. Nah, segini aja ya. Saya geser kembali. Nah, seperti ini. Ini nggak pas karena memang bentuk layar di saya juga kecil, jadi kelihatannya kecil banget di sini. Oke, sudah mirip persis banget seperti saya. Nah, kemudian kita hilangkan semuanya, grid yang tadi kita hilangkan. Oke, yang ini juga kita hilangkan, atau kita nggak butuh lagi ya. Oh, kita belum masukkan teks, oke. Nah, teksnya ini saya udah siapkan, teksnya dari soal sebenarnya. Atau Bapak Ibu mau mulai dari teks yang ada juga boleh, cuman panjang soalnya. Kita klik di sini. Nah, saya ngambilnya dari soal ini ya. Coba saya keluar, boleh tidak? Nah, dari sini saya juga udah siapin beberapa soal untuk classroom-nya nanti. Copy, kemudian masukkan kemari. Nah, di sini oh tidak. Tidak ya, ya udah deh. Oh, mau. Alhamdulillah. Nah, di sini ini boleh kalau Bapak Ibu mau pakai latex boleh. Kalau pakai latex jangan lupa pakai slide untuk spasinya. Karena kalau enggak pakai slide dia akan bersatu kayak gini. Kalau misalnya mau pakai latex formula, kalau misalnya nggak mau nggak apa-apa juga karena di sini kita nggak pakai pembagi atau apa. Atau kalau misalnya penasaran dengan latex formula supaya bisa ganti warna boleh. Kita misalnya pengen ganti warnanya adalah blue ya. Fotografernya blue bukan? Oh bukan, red ya. Itu udah red duluan ya. Gak apa-apa, kita ganti aja red, red kecil aja nih. Oke, kok besar hurufnya? Red, kemudian di dalam kurung kerawang. Oke. Otomatis dia juga merah. Kalau merah yang tadi merah salah ya. Kalau merah ini memang benar-benar merah warnanya. Kemudian jangan lupa ini dispasiin. Karena kalau nggak dispasiin nanti cuman dia doang yang kelihatan. Nih, cuman mengambil doang. Sisanya nggak kelihatan. Oke, ini spasi. Kemudian apalagi dokumentasi. Kemudian kita ganti lagi. Kalau ini terlalu panjang, kita bisa klik 2 baris untuk spasi. Untuk baris barunya. Turun ke bawah aja ya. Pergerakan balon udara. Nah, balon udaranya biar aja warnanya. Nggak apa-apa. Kemudian yang sedang terbang secara vertikal. Coba saya coba yang sedang terbang di sini. Oke. Secara vertikal. Wah, balonnya juga harus di spasi-spasiin semua nih ya. Sebentar, saya harus spasiin semuanya. Karena kalau nggak spasi, ini juga harus spasi. Karena itu udah saya definisikan red. Jadi otomatis spasinya hilang. Banyak nih dong spasinya. Nah, nggak apa-apa. Semangat. Ini balon, pergerakan balon, spasi. Kemudian ini juga udara, dispasiin. Spasinya di sini. Oke. Kemudian ini sedang juga. Kemudian
Ini juga. Oke, ini kemudian terbang. Enggak nggak nih kira-kira? Yang sedang terbang yang sedang terbang aja ya. Secara vertikal, oke, sudah turun dia ke bawah. Kemudian ini juga ya ribet ya kalau kita mau ganti latik formula. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau ganti pakai latex bisa kok, karena kita di sini nggak pakai macam-macam, nggak pakai bahasa pecahan di sini. Kalau pecahan dia nggak baca di sini. Jadi mau nggak mau kita menggunakan latex, nggak pakai akar juga di sini karena masih sederhana banget. Oke, tinggi pengamatan, spasi lagi. Oke, fotografernya kita kasih warna red ya tadi. Red. Kasih lagi ini. Terlalu lama. Kemudian ini lagi. Oke, terus garis miring. Pengamatnya lupa dispasiin lagi. Oke, sudah. Fotografer tersebut. Aduh, panjang ya kawan. Nah, ini kok spasinya kebalik sih. Hep. Nah, ini 2 ya. Karena kalau enggak dia enggak akan jadi baris baru. Kalau misalnya kita lupa kasih 2. Oke, selanjutnya kemudian tersebut adalah, nah ini kita bisa isi tersebut di sini, kan kita udah tahu nih skopnya sekitar 5 feet. Kita bisa isi mengikuti objeknya. Kita cari tingginya dia siapa ya tadi si skop itu. Sebentar, saya cari segmen apa dia. Segmen key. Oke, berarti objeknya di key. Nah, ini key. Jadi otomatis nanti key. Kemudian jarak antara fotografer, jarak ini yang bikin lama ini nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadinya lama deh. Gara-gara saya ubah ke latex. Tuh kan harus dispasiin lagi. Ya udah, kita spasikan lagi. Ya. Nah, kemudian 5 feet. Oke, jarak antara fotografer. Ini juga pakai spasi. Ini juga pakai spasi. Kemudian spasi red lagi. Karena kita sepakat tadi warnanya merah ya si fotografer tadi. Oke, spasi. Kemudian dengan balon ya, gini aja lah. Garis 2 aja biar dia ke bawah dengan balon. Enter dengan balon udara. Pasti lagi. Balon udara juga harus kita pasiin. Sebelum terbang adalah ini kok ada C, maaf. Sebelum terbang adalah berapa meter? Kita ngambil jarak ya. Jadi dari penglihatan ini di awalnya ini adalah ini jaraknya ya. Kita isi sekitar tingginya adalah garis C ke D ya, segmen CD di sini siapa? Segmen CD. Oke, kita cari dulu segmen CD. Inikah? 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 Oh, coba kita lihat di sini object properties. Kemudian segmen CD M ya kalau nggak salah. M ya? Oke, coba saya tes benar nggak? Coba ya, jadi saya okekan dulu. Nanti kita perbaiki kata-kata ini masih amburadul. Saya tes aktifkan M, bukan. Saya aktifkan ini, harusnya dia garisnya hijau. Oh, Kak ternyata. Saya tutup lagi. Saya perbaiki lagi ini tulisannya. Klik kanan, edit kembali. Nah, di sini bentuknya adalah bukan M ya, maaf. Kak tapi di situ. Oke, sudah benar. Kemudian satu lagi adalah K. Oke, mana dia Kak? Nah, di sini adalah K meter. Kak kan benar? Oke. Kak. Spasi. Ini juga spasi. Waduh, jadi lama nih. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, jika sudut elevasi, jangan lupa garis miring karena nggak akan kebaca deh kalau nggak garis 2. Jika sudut elevasi antara fotografer, nah ini juga harus dispasiin ya. Ini juga sama, ini juga sama. Kemudian fotografernya kita ganti warna merah lagi. Oke. Dan ini spasi lagi. Kemudian ini juga spasi.
Oke, balon udaranya kita turuni dan aja. Balon udara adalah aja ya, turun ke bawah aja ini. Oke, dan balon udara adalah dua spasi. Oh, lama. Adalah jaraknya adalah yang ini, warna merah ini apa namanya? Kalau nggak salah itu, bentar ya, 14 M. Nah itu yang baru M. M, berarti objek propertiesnya M. Oke, maka nilai X adalah, oke sudah, maka nilai X adalah, nah, udah jadi. Walaupun nggak begitu rapih ya, karena ini terbang adalah juga nggak tersepasi dengan baik. Tuh, itu yang nggak enaknya kalau kita pakai latex tuh harus menggunakan spasi, garis miring dan spasinya jangan lupa. Balon udara ya, terbang secara vertikal. Mana di bahasa terbang secara vertikal? Maka nilai X, wow, oke, mana sih? Adalah 5 meter. Oh, sebelum M ya. Oh ini dia. Balon udara, oke, sudah. Yang salah di mana? Sebelum terbang adalah 15 meter. Oke, ini spasinya lewat. Oh, saya tahu salahnya di mana ini. Balon udara. Ini adalah M. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf, ini kesalahan teknis. Kok di sini ada terbang balon udara sebelum terbang? Kok ini nggak ada? Di sini ada ya bacaannya. Sebentar, di atas ada nggak sebelum terbang? Oh ada, ini dia. Sebelum terbang adalah nah 15 meter. Oh 15 meternya juga sama. Ini kayaknya nggak kebaca semua ya, ada yang salah nih. 15 meter. Waduh, ini jadi lama nih Bapak Ibu. Meternya pakai spasi. Oke, lanjut lagi di bawahnya sini. Dan nah, ini hilang dari meter. Kenapa? Karena tadi meternya kena sama garis. Nah, ini baru kebaca semuanya. Oke, saya geserkan ke ujung sini dulu. Geserkan dulu ya. Nah, ini kemari. Nanti kita rapikan. Ini kita tutup aja. Sudah penuh soalnya dia. Jadi geserkan ke sana lagi. Gambar ini ke sini. Kalau yang saya buat saya itu tidak pakai latex ya. Ini tulisan pakai latex, jadi agak lama sih kalau menurut saya kalau pakai latex. Jadi karena kita udah terlanjur klik latex ya udah nggak apa-apa. Kita buat aja untuk latex. Dan balon udara adalah ini. Balon udara adalah juga lupa spasinya. Oke, 14 meter ya. Kasih nama spasi lagi meter. Oke. Nah, baru benar. Jadi ini harusnya rapi ya. Ini kok nggak rapi kayak gini. Ya udah nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Nanti baiknya nggak usah pakai latex saja karena ini kalau pakai latex diubah lagi. Berarti dari dokumentasi ini kita mengambil aja ya, karena memang terlalu gede itu tulisannya. Jadi ini terpaksa kita spasikan 2. Nah, jadi otomatis dia turun. Nah, ini kita hilangkan spasinya dulu. Cukup spasi 1 aja. Dokumentasi temannya mana? Pergerakan, naikkan ke atas. Oke, ini diturunkan saja. Nah, seperti ini kayaknya lebih biar nggak terlalu banyak penuh seperti itu. Kemudian apalagi yang kita ini terbangnya juga kita terbangnya dari sini. Oke, kemudian ini kita turunkan terbangnya. Dokumentasi sedang terbang berarti dari sini. Diturunkan juga. Jangan lupa spasi. Oke, ini terus. Wah, jadi lama ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, kemudian fotografer kita spasikan lagi. Pengamatan spasi. Wow. Antara pengamatan. Nah, ini dari sini. Pengamatannya di sini biar fotografernya ke bawah aja. Ininya spasi 1 aja. Turun. Coba kita lihat dulu ya. Kita rapikan dulu.
Wah, ada yang salah. Edit lagi. Salah stripnya ternyata. Jadi lama deh gara-gara tulisannya diubah-ubah kayak begini. Fotografer, ayo. Nah, ini salah. Sip. Nah, harusnya begini. Oke, mau nggak dia? Bukan fotografer yang atas, fotografer yang mana ini? Setelah pengamatan. Oke, mana pengamatan? Wah, ini jadi lama ini. Pengamatan. Aduh. Oh, di sini oke, tinggi pengamatan sudah 2. Kemudian foto, oh di sini nggak ada temennya, ternyata dia nggak mau naikin ke atas ya. Oke, ini baru terbaca semua. Nah, segini aja ya. Kalau kita rapikan banget nanti justru tambah jadi rame. Ini saya pindahkan dulu biar enggak kok checkbox sih. Ini pindahkan ke sini. Tingginya juga saya pindahkan ke sini. Oh, karena sudah saya patenkan kayak gini ya. Sebentar ya, Bapak. Oh, enggak. Ini saya pindahkan ke sini, kemudian jaraknya juga saya pindahkan kemari. Nah, ini boleh kita pastikan dia di situ biar nggak bergerak-gerak. Kemudian tingginya juga kita pastikan dia di situ biar nggak bergerak-gerak. Nah, ini kita warnakan supaya kelihatan soalnya. Kita warnakan menjadi warna latarnya warna apa ya? Biar kelihatan di soal. Warna kuning aja deh. Tuh, kelihatan di soal. Udah jadi. Ini nggak cantik ya. Harusnya ini dibagusin. Jadi tingginya ini kita spasiin. Kemudian antara fotografer juga kita spasiin. Kemudian sebelum terbang juga kita spasiin biar dia turun ke bawah. Jadi enter, bukan spasi salah. Jadi enter. Jadi posisinya pas semuanya sama rata. Ini karena tadi amburadul ya. Jadi bentuknya juga kayak begini. Nggak begitu rapi. Ya, baiknya sih kalau saran saya nggak perlu pakai latex. Kecuali di situ ada pecahan akar dan sebagainya. Nah, kalau misalnya mau pakai latex juga, mangga. Jadi jangan lupa kalau setiap latex itu kita tidak boleh lupa untuk kasih garis miring untuk spasinya. Karena kalau kita lupa nih kayak berapakah nilai X jadi satu dia. Harusnya dia berpisah ya, berapakah nilai X. Nah, harusnya dia berspasi. Nah, kemudian apa? Kemudian kita bisa kirim ke web kita. Kalau Bapak Ibu sudah punya Google. Kalau Bapak Ibu sudah punya GeoGebra, maka Bapak Ibu bisa menguploadnya ke GeoGebra Bapak Ibu. Ini saya kok merasa nggak cantik ya. Aduh, saya rapikan ya, boleh Bapak Ibu, maaf. Atau ini sambil saya rapikan ini boleh bertanya ya Bapak Ibu. Ini karena di saya kayaknya nggak rapi banget karena dia nggak sejajar semuanya. Ini karena saya mengubahnya menjadi latex, jadi harus semua tulisannya itu dilatekskan. Kalau enggak dia enggak akan kebaca, akan hilang seperti tadi tuh balon udara hilang. Balon udaranya juga terlalu jauh, berarti di sini balon udara aja yang ya. Maka kalau memang mau bertanya boleh. Ini saya memperbaiki tulisan yang ada. Oke, terbang. Jadi terbang secara vertikal aja, turun ke bawah lagi. Spasi, ini turun ke bawah. Tinggi pengamatannya nggak usah, kita naiki temen yang di bawah tadi. Gara-gara ini jadi lama ya, mohon maaf ya. Oke, terus apa lagi? Kalau ini spasinya di situ, spasinya di jarak aja deh. Oke. Nah, gini aja supaya bagus bentuknya ini gara-gara terlalu lama ya. Jadi Bapak Ibunya juga jadi bete nunggunya. Nah, jika sudut, coba ini udah rapi belum? Masih, berarti kita potong di balon udara sama balon udara aja sama meter ya. Semakin jelek deh jadinya. Balon udara, fotografer dengan balon udara. Nah, di sini kita buat garis miring lagi, 2. Oke, spasi. Kemudian Kak meter ini kita baris 2 aja biar dia spasi langsung. Ini ada spasi enggak sih? Oke, coba kita okekan lagi. Nah, ini udah ya, udah kecil. Kalau tadi mah gede banget, jadi saya nggak suka ngelihatnya. Nah, ini kita bisa perkecil ukurannya. Ini kita geser dulu nanti biar kita patenkan lagi.
Nah, kemudian ini turun ke bawah lagi. Iya. Ini kita pertinggi biar terlihat jauh balonnya. Ini juga kita bisa lihat jaraknya ke sini. Saya rapikan lagi ya Bapak Ibu. Ini turun ke bawah aja deh. Nah, seperti ini. Sudah jadi sih soalnya Bapak Ibu. Nah, ini juga kita tetapkan dia di tempat. Jangan gerak-gerak. Oke. Ini kemari. Ini sudah tetap ya di tempat. Ini bisa kita geser lagi ke sini. Sat. Ini sudutnya saya naikin ke atas. Nah, setelah itu apa? Bapak Ibu bisa langsung send ke web GeoGebra-nya. Ini sinyal saya bagus tidak ya? Coba saya izin buka dulu GeoGebra saya di webnya. Takutnya nanti pas saya kirim nggak kebaca. Izin ya sebentar. Nggak mau. Oke. Yang sini saya buka GeoGebra dulu. Saya sign in dulu. Oke, sudah. Kemudian saya kirim ke sana. Ini kayaknya ukurannya akan besar karena memang ini penuh satu layar. Nah, ini saya ekspor aja. Kemudian saya bentuk ke dalam web page HTML ya. Nah, detailnya adalah balon udara aja. Udara. Oke, saya upload aja. Saya tunggu. Nah, sudah terbuka di web saya. Terlalu besar ya, karena memang tadi ukurannya juga besar banget. Nah, tapi bisa lah nih, penuh. Oke, nah cuman sampai di situ sih Bu. Bapak yang ingin saya sampaikan materinya hari ini. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mangga bisa ditanyakan. Nah, kalau enggak, saya mau save, kemudian kita buat dia ke dalam bentuk Google, bukan Google sih, Classroom ya. Google tuh punya, GCR tuh punya Google ya. Kalau ini Classroom-nya GeoGebra atau Classroom-nya GeoGebra ya. Orang ngomongnya sih GeoGebra. Saya aja nih yang ngomongnya GeoGebra. Oke, sudah pas ini ukurannya mau dikecil. Sebenarnya kalau ukurannya mau dikecilin juga boleh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengecilkannya di sini. Nah, lah, kok malah lari? Tolong. Sudah tersimpan tidak ya? Oke. Balon udara tadi, GeoGebra-nya hilang. Oh. Wah, coba saya. Oh, ini belum tersave. Oke. Coba no aja dulu. Nah, saya kembali lagi ke punya saya tadi. Kayaknya hilang ya. Saya salah klik ya. Oke, saya hapus ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulang lagi, saya kirim lagi. Ini ada file, kemudian export, kemudian web HTML-nya, balon udara saya upload. Saya tunggu. Oke, sudah ada di sini. Nah, kalau memang ini terlalu besar, Bapak Ibu bisa memperkecil. Nah, di sini saya save aja supaya nggak hilang deh. Saya save aja. Oke, save and close biar aman. Sudah tersave belum ya di saya? Oke, kita lihat resource saya. Jangan-jangan tadi sudah ada, oh home saya. Tidak ada juga, buka aja di sinilah. Nah, sudah ada belum? Oh, tadi udah ada kok. Oke, sudah ada. Ini balon udara yang awal yang punya saya tadi, yang pertama saya buat. Nah, ini saya buka ya. Kalau ini tadi menggunakan, saya buka di sini menggunakan tulisan latex. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang punya saya yang awal itu saya nggak pakai latex. Nah, yang ini nih saya nggak pakai latex bentuknya. Tuh, kalau nggak pakai latex, dia nggak masalah. Mau kita spasiin kah, mau kita macam-macami juga nggak apa-apa. Tetap sama. Nah, cuman di sini saya nggak buat dia bilangan bulat, jadi bilangan pecahan. Baiknya kalau untuk pelajaran di kelas itu di bilangan bulatin. Kenapa? Karena kita mengajarkan ke anak-anak itu sudut-sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60, 90 kan. Kalau misalnya dia pecahan kayak gini, anak-anak juga kayaknya udah mah dengan trigonometri mereka kurang suka misalnya tiba-tiba dengan bentuk sudut berkoma-koma gini mereka malah tambah tidak suka maka baiknya dibulatin aja kalau tadi sih saya tidak membulatin ya. Oke, saya kembalikan lagi, saya buka yang sudah saya bulatin.
Nah, udah. Ini Pak, ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Takut terlalu lama saya bicara, orangnya Siap. juga apaan Iya. sih gitu kan. Tadi Khawatir. masih saya mendengarkan dulu. Oh iya, Oke. atau lanjut aja nih buat ruang kelas atau nggak usah dulu? Ya, monggo saya kembalikan ke Bu Vina mau buat ruang kelas atau tidak ya. Oh iya boleh. Untuk Nah, peserta bisa sambil menyimak oh iya baik. pertanyaannya Bu Vina bisa mengetik di chat, Di baik chat di ya. YouTube maupun di Teams. Oh iya, baik. Sepertinya ini terlalu mudah karena juga saya terlalu lamban menjelaskannya. Insya Allah mungkin pada bisa ya. Saya yakin pada bisa dan mungkin Bapak Ibu guru di sini jauh lebih bisa daripada saya. Seperti tadi mungkin ada beberapa saya yang loh kok tiba-tiba keluar padahal itu udah terbaca. Saya nggak buka resource saya atau saya nggak buka file saya jadi otomatis saya sangka itu keluar. Mungkin Bapak Ibu lebih paham tentang itu. Cuman mungkin karena nggak pada bisa bersuara ya, jadi nggak pada berbicara. Nah ini nggak rapi sebenarnya, jangan lupa ini dipakaikan spasi, spasi pakai garis miring seperti tadi, kemudian dispasikan, ini juga tidak ada spasinya nih, ini juga tidak ada, yang lainnya ada, alhamdulillah ini aja. Nah, nanti tinggal bisa kita beri. Oke, kita free listen aja ya. Kita buat menjadi sebuah Google Classroom. Salah. GeoGebra Classroom. Nggak move on nih sama Google Classroom. Nah, kita tinggal buat aja balon udara atau Bapak Ibu mau ganti dengan perbandingan trigonometri juga boleh di sini. Nah, karena di sini saya ceritanya balon udara, maka mungkin nanti ada satu soal yang serupa dengan balon udara juga. Oke, kita quit. Nah, di sini Bapak Ibu bisa buat kelasnya untuk balon udara. Wah, langsung jadi kelas ya. Harusnya saya buat soal-soal dulu ini. Waduh, ya sudah. Saya kembalikan dulu. Harusnya saya buat kelas. Maaf ya, saya kembalikan dulu. Harusnya saya jangan dulu jadikan GCR karena kalau harusnya saya buat kelas dulu, saya buat materi dulu, saya buat soal-soal dulu ya. Harusnya ya. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu bisa ngetik di chat atau raise hand juga boleh. Ini langsung share ternyata. Harusnya saya create listen dulu ya. Ini langsung share, langsung jadi ya udah kalau kayak gitu jadinya langsung share. Jadi oke kalau memang cuman ini aja, maksudnya tidak ada soal lain yang ingin ditambahkan seperti soal yang harus dicari pakai tangan dan sebagainya, Bapak Ibu boleh langsung share kayak saya tadi, create listen, kemudian kirim aja ke anak-anak. Harusnya ini bisa sih ya. Kok saya tiba-tiba lupa ya? Harusnya ini bisa dibuka ini. Coba saya tengok di sini ada nggak untuk buat kelas. Tidak, view original. Sebentar, saya lihat. Terus ke bawah, listennya juga sama. Tetap sama ya. Oke. Edit activity ya, harusnya. Harusnya tinggal buat kelas. Oh, saya lupa add elemennya. Ya iyalah. Nah, di sini nih kalau Bapak Ibu mau jadikan kelas harusnya di add elemen dulu mau apa gitu. Apakah iya, maaf ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau upload video? Ya wajar dong kalau tadi langsung saya create kelas ya udah langsung jadi soal yang awal. Atau mau create materi dulu boleh, atau mau create teks juga boleh, atau pengennya materi dulu. Jadi kalau mau materi dulu, add elemen jangan lupa. Kemudian klik file PDF-nya. Nah, kemudian choose file. Nah, ini kalau misalnya materi dulu. Jadi kan saya udah kasih tuh worksheet-nya. Jadi nanti anak-anak bisa melihat kalau misalnya sudutnya 45, kira-kira X-nya berapa sih gitu kan. Kalau misalnya anak-anak bisa jawab satu misalnya gitu. Nah, maka kita pasti tahu jarak antara jarak pengamat ke balon udara sama tinggi pengamatannya ke balon udara itu sama. Sama-sama dibagi satu. Oke, saya cari yang PPT atau PDF ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Materinya ada di kelas berapa ini? Saya kok malah nggak siapin materi ya.
Oke, kembali lagi sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita ambil yang peminatan ini aja ya. Oh, ini punya Wono aja. Kita ambil punya yang PDF ini. Oke, ini punya orang sih. Nah, ini tinggal di headingnya, jangan lupa. Kita buat perbandingan trigonometri dong kalau tadi. Perbandingan trigonometri. Oke, covernya sudah. Coba kita done dulu ya. Ini kok nggak kebaca sih? Oh, udah. Nah, ini kalau misalnya mau taruh materi. Tunggu sebentar. Lama ya? Lama banget sih. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat ke bawah, add activity. Oh, udah kelihatan. Kalau tadi mah belum kelihatan banget ya. Oke, kita sudah masukkan apa aja materi udah? Enggak kok. Kok ini enggak ada ya materinya? Tolong. Kenapa tidak terlihat materinya? Apakah salah? Ulang. Ini sudah. Just file-nya. Kita just file lagi. Saya pilih punya ISPS ya. Ini ada namanya biar enggak plagiarism karena ini punya orang. Oh, enggak bisa karena terlalu besar. Oke, saya ganti deh file yang lain. Pantes nggak muncul filenya. Saya ganti file yang lebih kecil, kira-kira apa ya? PPT ini deh. Sebentar ya, harusnya materinya harus saya siapin. Kok tadi malah saya nggak siapin materi? Yang ini ada lebih yang kecil mungkin. Tapi ini pasti beda ya materinya, mohon maaf. Oh, ada nih, ada materi. Ada materi trigonometri aja di sini kita ambil. Trigonometri. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu. Transformasi trigonometri. Ini kebaca nggak sama dia? Oke, ini kebaca ya. Kalau tadi nggak kebaca karena terlalu besar. Kemudian Bapak Ibu mau tambah apa lagi? Kalau misalnya mau add elemen misalnya mau soal juga bisa, mau note juga bisa. Nah, di sini Bapak Ibu mau klik soal juga bisa, mau note juga bisa. Oke. Question di sini. Nah, questionnya saya bisa ngambil dari Word saya tadi. Misalnya sebuah helikopter. Nah, ini saya ambil aja ya. Saya kopas aja biar nggak lama. Kayak tadi lama banget untuk ngambil PPT-nya, PDF-nya. Saya copy, kemudian saya kasih ke sini. Oke. Pasti. Ayo. Oke. Ini jelek ya, karena kita ngambil kopasnya dan sepertinya ada sudut yang tidak terbaca. Oke, nggak apa-apa. Nah, sudut elevasi puncak dan gedung dan sudut depresi. Oke, berarti saya ngisi sudut dulu di sini. Kita harus masukkan teks matematikanya. Ini harusnya ada fungsi ya, saya nggak buat fungsi sih. Oke. Bentuk fungsi harusnya ya. Nah, harusnya sudah nggak apa-apa, saya masukkan di sini aja. Tadi di atas permukaan air laut, saya rapikan dulu. Tepat di bawahnya anak tersebut sebuah gedung, ia mengamati puncak gedung dengan tinggi jika sudut elevasi antara anak dengan puncak gedung. Nah, di sini aja saya kasih sudut elevasinya tadi berapa? Sebentar saya kembali lagi ke soal. Sudut elevasinya adalah 15 sama 60 ya. Oke, di sini saya buat 15 derajat. Di sini ada derajat tidak? Greek, yang lainnya, atau elemen. Oke, kok di sini nggak ada? Oh, ini ada 15. Saya pakai ini aja, derajatnya pakai begini ya. Mau nggak dia kebaca di sini? Di sini nggak ada degree ya. Coba saya copy aja di sini kali mau. Copy. Nah, copy yang ini. Kemudian saya isi ke web tadi. Pasti save. Oke, mau kok dia. Nah, satu lagi, jika sudut elevasi antara anak dan jika sudut oh, ini salah, bukan di sini posisinya harusnya. Harusnya di sini. Jika sudut elevasi antara anak dan puncak gedung adalah harusnya ya. Dan puncak gedung ini di sini posisinya. Maaf, saya ulang lagi. 15 ya, di sini saya masukin. Save.
Oke, dan sudut depresi helikopter dengan puncak gunung adalah harusnya di sini ada 60. Klik matematikanya, kemudian pasti ini 60. 60. Oke, save. Nah, maka tinggi gedung adalah, nah ini pertanyaannya ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu boleh pilih maukah jawabannya bentuk pilihan ganda atau bukan. Kalau saya pengennya pilihan ganda, klik aja di pilihan ganda. Nah, jadi nanti ini yang A-nya atau buat A juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Atau anak-anak bisa klik di sini untuk jawabannya. Jangan lupa ini matematika ya. Jadi karena bentuknya sudah matematika, jadi mau nggak mau harus dimatematika kan. Kalau enggak, kayak tadi, seperti saya tadi, nggak kebaca di sananya. Copy, kemudian saya masukkan ke sini. Ini save. Harusnya square ya di sini. Diganti jadi ini. Wah, enggak juga. Ya udah, nggak apa-apa, kita ngikutin yang awal aja ya. Pasti. Wah, udah azan tuh. Nah, udah sulit. Kemudian tambah lagi add answer lagi sampai berapa buah tadi? Ya. Ini aja deh. Saya sampai sini aja insya Allah karena sudah azan. Oke, ini kemudian ini juga saya kopas. Ini kopas-kopas aja. Coba saya tes kopas semua, kebaca nggak ya? Tapi kayaknya enggak deh. Enggak sama kayak soal PGD. Tuh kan, lupa. Hapus saja. Jangan lupa matematikanya, karena dia kebaca matematika. Oke, lanjut lagi. Aduh, jadi lama ya. Copy, kemudian lanjut lagi ke sini. Jangan lupa matematikanya, karena kalau lupa nggak kebaca. Save, kemudian ini lanjut lagi. Untuk yang terakhir, copy. Ini juga matematikanya jangan lupa. Save, satu lagi. Add answer, satu lagi dalam bentuk sama. Copy. Kemudian kembali lagi ke sini. Pasti. Lupakan. Answer. Kemudian matematikanya jangan lupa. Pasti. Oke, sudah ini aja ya. Nah, sini aja. Ada materi di atas, ada worksheet di atas, kemudian ada materi ini, materinya materi trigonometri, maaf karena memang tadi harusnya saya persiapkan dulu materi yang tadi seharusnya ada, cuman filenya terlalu gede, yang punya ISPS saja nggak kebaca, punya file saya pasti jauh lebih besar. Oke, nah ini, nah kita tinggal save aja, kemudian kita bisa, kenapa? Oh, saya lupa jawabin answernya. Jawaban yang benar adalah sebentar. Jawaban yang benar adalah 12,5 dikurang nomor A ya. Ya, jawaban yang benar adalah A. Add. Jawaban yang benar loh kok. Add answer. Klik. Oh, klik dulu. Oke, sip. Sudah. Kemudian kita done-kan. Nah, ini baru kebaca. Kemudian tinggal kita share ke anak-anak. Ini kita share tadi. Maaf, salah save dulu. Sebentar. Nah, ini yang akan kita kirim ke anak-anak. Ke bawahnya ada lagi enggak? Tutup. Oke, great lesson. Kan tadi kita udah ada soal, ini udah satu materi, satu soal. Sebenarnya soalnya banyak ya. Terus Bapak Ibu bisa mengupload, jadinya cantik ya. Awalnya tadi kok jelek banget kelihatannya. Nah, ada bisa soal essay, nanti soal isi Bapak Ibu pilih aja yang note. Jadi anak-anak bisa menulis di sana. Kemudian ada video, mau kirim video pembelajaran ke sana juga bisa. Kemudian jika sudah jangan lupa di save, karena kalau nggak di save nggak kelihatan. Kemudian kembalikan lagi ke bentuk biasa. Kalau tadi saya langsung share karena bentuknya masih view, jadi bentuknya ya bentuk share yang punya saya. Sementara kita mau kirim ke anak, nggak mungkin yang punya gurunya. Nah, create lesson, kemudian kirim ke anak-anaknya, create, dan terakhir adalah, nah tinggal kirim ini aja ke anak-anak.
tinggal kirim, boleh yang ini kita kasih link atau yang ini untuk anak-anak. Udah sampai di situ aja, Pak. Ini juga boleh dikirim ke anak-anak. Sampai di sini aja ya, Pak, materi saya. Oke, siap Ibu. Mungkin karena waktu juga sudah siang ya, Ibu dan peserta juga mungkin sudah lelah nanti. Tapi ini materinya sudah selesai ya Bu ya? Iya, cuman sampai situ aja sih Pak. Oke, ini Harusnya saya sudah. mau banyak lagi ada esai. Saya rasa Bapak Ibu pasti bisa karena di situ tinggal pilih aja ada esainya, ada pilih Oh ya, ya notnya, konsep soalnya tekniknya. sudah dibuat, tinggal bentuk soalnya ya Bu Iya, ya. heeh. Iya. Nah, nanti kalau misal untuk tugas dibebaskan ke Bapak Ibu, terserah bentuk soalnya seperti apa, mau esai, mau PG, dan jangan lupa upload juga dalam bentuk PDF-nya Pak. Kalau bisa video juga boleh, video pembelajarannya lebih menyenangkan di anak-anak, gitu Pak. Oke, mungkin ada satu atau dua pertanyaan Bapak Ibu. Kita cek di sini. Ya, belum ada ya yang pertanyaan yang mendasar belum ada. Intinya masih Ya, karena pertanyaan mudah terbuka ya ya. Pak, kalau kita mah. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk daftar Oke, hadir, sekali lagi daftar hadir saya bagikan ke grup baik di WhatsApp maupun di Telegram ya. Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di WhatsApp maupun di Telegram. Tapi mohon bersabar karena saya harus mengunduh dan mengunggah rekamannya dulu, mengunduh dan mengunggah rekamannya dulu. Mungkin nanti sore baru saya bagikan. Nanti ada 4 kali daftar hadir ya, sesuai dengan jadwal. Kemudian hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat nanti penugasan. Ya. Nanti akan saya komunikasikan lagi dengan Bu Vina, model penugasannya seperti apa, atau teks petunjuk tugasnya seperti apa ya. Mengingat waktu juga sudah siang, sudah 1,5 jam ya. Kalau ada pertanyaan, iya. saya bacakan atau ada yang raise hand, kami persilahkan. Jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri Bapak Ibu. Ya. Kalau saya harus mengulang seperti yang disampaikan Bu Vina tadi ya harus sambil lihat rekaman Bu. Nah, di Iya, pause gitu terus mengikuti iya. langkah-langkahnya. Oh iya, iya. Nah, iya. Kalau Baik Pak. belum terbiasa atau belum familiar dengan GeoGebra itu sendiri. Tapi kalau sudah terbiasa dengan GeoGebra, seperti yang disampaikan Bu Vina tadi, bukan sebuah project yang luar biasa, maksudnya Baik, bukan baik. rumit ya, bukan project yang rumit, Iya, tapi cukup sederhana, tapi sangat bermanfaat untuk pembelajaran trigonometri. Tadi mengukur tinggi benda gitu ya, Bu ya. Dengan, iya. ya. Gitu, tidak ada yang bertanya, Bu, di chat secara teknis. Kemudian di raise hand juga tidak ada. Mungkin sebelum kita tutup, Bu Vina bisa memberikan kata-kata penutup ya. Kalau ada pertanyaan ini apakah interaktif? Tentu interaktif karena di Iya. Oh iya. classroom-nya kan bisa untuk dikerjakan gitu ya. Dan bisa diolah dengan posisi siswa online. Silahkan Bu Iya. Vina memberikan kata-kata penutup. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau tadi pemaparan saya terlalu panjang. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu bisa memancing anak-anak dengan cara coba mengubah jarak. Nah, coba mengubah jarak kemudian untuk memunculkan rumus sin yang cos dan tan. Nah, di sini pasti soal di sini kita sering menggunakan tan ya kalau untuk perbandingan segitiga siku-siku itu atau tinggi benda kalau kata Bapak Wahid tadi. Nah, kemudian kalau memang sudah saran saya sih jangan soal aja, harusnya ini ada materinya ada kalau di saya selain ISPS itu ada. Cuman yang awalnya tadi mau, maka saya coba pakai SPS dan SPS juga nggak mau ternyata ya sudah berarti saya pakai trigonometri yang harusnya kan kalau trigonometri ini cuma materinya yang A doang ini. Sementara trigonometri itu banyak materinya. Nah, terus bisa buat question di sini
Kemudian misalnya Bapak Ibu masih penasaran pengen masukkan video, klik aja video, nanti masukkan link videonya. Kemudian kalau mau tetap buat soal juga dan anak-anak pengen nulis, misalnya soalnya dalam bentuk teks, nanti jawabannya dalam bentuk teks seperti saya ini, tapi jawabannya di note. Nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu lampirkan aja note-nya, di save di sini. Nah, otomatis nanti ada jawaban di sini. Jadi yang di atas itu adalah opsinya, ada jawabannya di ya A. Kenapa A misalnya? Kenapa jawabannya A? Nanti anak-anak bisa tulis di sini. Kenapa A? Jadi kenapa jawaban Anda A gitu ya bahasanya. Jawaban Anda A. Nah, jadi anak-anak bisa tulis di sini jelaskan. Nah, oke, ini yang belum terjelaskan. Nah, di sini bisa dicoret-coret menggunakan pen yang ada di sini. Karena apa misalnya kita bisa buat segitiga, siku-sikunya dan sebagainya. Nah, ini jangan lupa di save oleh anak-anak dan gurunya juga. Kita cancel ya. Nah, kalau mau jawabannya pakai cara, tapi kalau enggak udah cukup seperti cara saya tadi, maka tinggal kirim aja dalam bentuk ini kembali lagi ya, view-nya jangan lupa ditutup view-nya. Kemudian ini yes dulu. Nah, tunggu dulu. Nah, kemudian jangan lupa create lesson untuk yang terakhir. Kemudian yang dikirim ke anak-anak adalah ini udah kebanyakan kayaknya Google-nya. Yang dikirim ke anak-anak adalah link ini atau yang ini Bapak Ibu kopas kirim ke anak-anak. Nah di sini Bapak Ibu bisa melihat kebetulan saya di sini nggak ada yang gabung dengan saya jadi otomatis nggak ada yang bisa saya lihat di sini. Kalau misalnya ada yang gabung dan ada yang menjawab soal saya bisa lihat di sini berapa orang yang menjawab benar, berapa orang yang nggak menjawab sama sekali gitu Bapak Ibu. Nah ini adalah upload yang paling sederhana. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu bisa. Sederhana banget menurut saya ini sederhana banget sebenarnya saya malu juga ya maksudnya sesederhana ini saya suguhkan kepada Bapak Ibu guru yang hebat gitu tapi semoga ini bermanfaat kepada Bapak guru Ibu semuanya saya kembalikan lagi mohon maaf atas segala kata-kata saya mohon maaf segala atas kekurangan saya kembalikan lagi ke Pak Wahyu. Yeah. Mangga Oke, Bapak Ibu. siap. Terima kasih Bu Vina. Terima kasih banyak untuk paparan pada siang hari ini. Dari chat itu terlihat beberapa peserta itu masih merupakan pengalaman baru karena belum familiar dengan GeoGebra. Ya, nanti mohon bantuan Bu Vina untuk beberapa pertanyaan yang sifatnya teknis untuk menjawab, tapi pada dasarnya nanti kita berfokus pada proyek ya, agar nanti bisa digunakan untuk kita didik. Yang pasti walaupun menurut Bu Vina sangat sederhana, tapi banyak di antara kami yang menganggap ini adalah suatu hal yang baru karena penggunaan aplikasi GeoGebra yang interaktif seperti ini langsung bisa diisi, langsung bisa dikerjakan, langsung bisa di slider dan sebagainya tadi belum banyak ya. Bahkan saya kalau membuat itu masih sangat jarang. Cuma kalau menggunakan dari berbagai sumber, mengunduh dari web dan sebagainya sudah sering saya sajikan ke peserta didik. Nah, kalau ini membuat itu bukan urusan yang mudah ya. Gitu aja Bu Vina, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau penyajian kami atau pelaksanaan kami kurang maksimal. Mohon maaf juga untuk seluruh Bapak Ibu peserta yang di Microsoft Teams maupun di YouTube. Jika penyajian kami kurang maksimal, alhamdulillah sinyal cukup lancar, streaming lancar. Semoga yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal kebaikan dan kita sama-sama berharap dijadikan sebagai amal jariah yang amalnya dicatat sampai hari kiamat nanti karena kita bisa membagikan, meneruskan dan menggunakan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyu, Ibu Lucy. Terima kasih banyak ilmunya. Sama-sama Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, boleh live ya. Boleh keluar. Saya izin live ya. Silahkan. Terima kasih Bu Vina. Saya masih nunggu rekaman. Bu Vina boleh duluan izin ya, untuk Pak. aktivitas. Iya, Terima kasih banyak sekali lagi Bu.